Hai Sobat Milenial, belakangan ini media sosial sedang dihebohkan dengan pemberitaan mengenai resesi ekonomi yang akan dialami oleh seluruh dunia pada tahun 2023. Resesi ekonomi akan menyebabkan seluruh dunia dilanda musibah yang belum pernah dialami sebelumnya. Isu resesi ekonomi ini ramai diperbincangkan oleh seluruh pakar ekonomi dunia. Negara di dunia harus bersiap dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang ditimbulkan dari adanya resesi ini. Lalu, bagaimana dengan kamu Sobat Milenial? Sudahkah kamu bersiap menghadapi resesi tahun 2023? Jika belum, yuk mulai bersiap-siap. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Penyebab resesi ekonomi tahun 2023. Sobat Milenial, resesi ekonomi dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi di mana perekonomian suatu negara tengah dalam kondisi memburuk. Resesi ekonomi dapat terlihat dari pendapatan produk domestik bruto yang negatif, jumlah pengangguran semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan dalam kurun waktu berturut-turut. Bank Dunia mencatat resesi 2023 dipicu keadaan saat bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Ada beragam pemicu inflasi. Pertama, harga yang terus-menerus naik dan meluas yang memicu krisis biaya hidup. Kedua, invasi Rusia ke Ukraina dan krisis energi terkait. Ketiga, perlambatan ekonomi di Tiongkok. Investor dunia mengharapkan bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan moneter global hingga hampir 4% hingga 2023. Kenaikan ini mencapai lebih dari 2 poin presentasi di atas rata-rata 2021. Sobat Milenial, studi Bank Dunia mendapati kenaikan suku bunga tersebut dapat membuat tingkat inflasi inti global tidak termasuk energi mencapai sekitar 5% pada tahun 2023, kecuali gangguan pasokan dan tekanan pasar tenaga kerja bisa mereda. Angka ini hampir 2 kali lipat rata-rata inflasi 5 tahun sebelum pandemi. Sementara itu, untuk memotong inflasi global ke tingkat yang konsisten dengan target mereka, Bank Sentral diperkirakan perlu menaikkan suku bunga dengan tambahan 2 poin persentase. Sobat Milenial, jika penaikan suku bunga tersebut disertai dengan tekanan pasar keuangan, maka pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB global akan melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023. Artinya ada kontraksi 0,4% per kapita. Nah, kondisi inilah yang secara teknis dimaksud dengan resesi global. Di samping naiknya suku bunga, krisis keuangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang disebut dapat memicu resesi 2023 bertahan lama. Resiko yang dapat terjadi saat resesi 2023. Sobat Milenial, resesi 2023 beresiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Sejumlah dampak resesi yang bisa dialami masyarakat diantaranya adalah kesenjangan sosial antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat penghasilan rendah akan semakin lebar. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pemutusan hubungan kerja massal yang dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Kenaikan harga pasokan energi hingga meningkatnya angka kemiskinan. Cara bertahan jika terjadi resesi. Pertama, stay liquid. Sobat Milenial, ketika ekonomi crash seperti saat resesi global,
Apapun yang kamu miliki seperti properti atau mobil akan terkena diskon gila-gilaan. Dan kalau suatu saat kamu butuh uang untuk suatu kebutuhan, tidak akan bisa gunakan dengan cepat. Jika kamu mempunyai aset non-liquid, sebelum ekonomi crash, sebaiknya kamu memindahkannya ke aset liquid atau mudah dikonversikan dalam bentuk uang dengan cepat dan rendah resiko atau tidak mengalami fluktuasi nilai tinggi. Kedua, memiliki tabungan emas. Logam mulia, emas bisa jadi pilihan instrumen investasi untuk menghadapi dampak resesi global. Apalagi dalam sejarahnya, emas termasuk instrumen investasi yang tahan banting terhadap resesi. Emas juga dapat dijadikan sebagai diversifikasi aset. Logam mulia ini disukai karena memiliki sejumlah kelebihan, antara lain dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Ketiga, fokus dana darurat. Sobat milenial, kebutuhan akan terus ada, sehingga untuk menghadapi situasi seperti ini, kamu perlu mempersiapkan dana darurat. Tanpa dana darurat yang cukup, besar kemungkinan kamu akan kehilangan aset atau terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan bulanan kamu karena tidak adanya sumber pemasukan. Pastikan kamu sudah mempersiapkan dana darurat 6 kali atau 12 kali pengeluaran bulanan. Dana darurat penting untuk disiapkan karena ketidakpastian ekonomi masih cukup tinggi dan tidaklah mudah mencari pekerjaan baru dalam waktu singkat seperti pada